sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang arti kedutan. Tetapi arti kedutan di sini ini bukan yang sifatnya umum. Kalau arti kedutan menurut Primbon Jawa itu sudah pernah kita bahas di video yang lalu. Itu ada maknanya tersendiri setiap kedutan di tempat-tempat tertentu. Tetapi kali ini adalah arti kedutan di seluruh tubuh seseorang yang sebagai pewaris ilmu leluhur. Jadi kalau kita ini menjadi orang terpilih untuk mewarisi ilmu leluhur, itu kadang-kadang ada kedutan-kedutan yang saling bergantian antara satu tempat dengan tempat yang lain, dan ini kadang-kadang hampir di seluruh tubuh kita. Nah, kalau kita pernah mengalami kedutan yang semacam itu, yaitu hampir merata di seluruh tubuh dan itu bergantian, dan kadang-kadang ini waktunya juga lama, tidak hilang-hilang, itu mempunyai makna ataupun arti tersendiri. Nah, maknanya untuk kedutan yang berada di tubuh pewaris ilmu leluhur ini adalah sebagai tanda atau mempunyai arti bahwa itu adalah proses penyesuaian. Jadi sebenarnya itu adalah sebagai proses penyesuaian ataupun proses penyelarasan energi antara ilmu leluhur itu tadi dengan energi kita. Makanya ketika ilmu itu tadi masuk ke dalam diri kita, ini akan terjadi penyesuaian atau penyelarasan energi di tubuh kita. Dan itu ditandai dengan kedutan-kedutan di tempat-tempat tertentu, dan itu saling bergantian. Kadang-kadang ada yang di dada, ya setelah nanti 3 menit rubah ganti lagi di dada sebelah kiri, ganti lagi di perut, ganti lagi di punggung, ganti lagi di bahu kanan, bahu kiri. Kemudian ada yang di sini di antara kedua alis mata, nah, semacam itu. Jadi maknanya atau artinya ini adalah sebagai penyesuaian dan juga penyelarasan energi ilmu leluhur dengan energi kita. Sebagai pertanda kalau cakra-cakra di tubuh kita ini atau pusat-pusat energi di tubuh kita ini yang dulunya adalah belum stabil, itu distabilkan. Dan ada cakra-cakra yang belum terbuka, itu mulai terbuka. Karena adanya energi daripada ilmu leluhur yang masuk ke tubuh kita itu tadi. Jadi cakra-cakra yang dulunya itu tadi, atau pusat-pusat energi yang ada di tubuh kita ini, yang dulunya itu belum terbuka, belum stabil, ini distabilkan. Sehingga aliran energi yang masuk ke tubuh kita akan menjadi normal. Akan selaras energi ilmu daripada leluhur itu tadi dengan energi kita atau energi di dalam cakra kita. Ini menjadi stabil, menjadi selaras. Kadang-kadang dalam menstabilkan cakra ataupun pusat-pusat energi yang ada di tubuh kita ini, itu mengalami tahapan-tahapan tertentu. Jadi tidak bisa secara langsung. Kadang-kadang seumpama hari ini itu ada beberapa titik cakra ini yang mengalami penstabilan. Nah, dengan kedutan semacam itu, kemudian nanti besoknya lagi ada di cakra-cakra yang lain, dan itu bertahap. Jadi tidak sekaligus ya, kedutan itu satu hari full seumpama itu di satu tempat, itu tidak.
tetapi dia akan bergantian. Dan tahapannya itu tadi tidak sekaligus melalui tahapan-tahapan tertentu. Kadang-kadang menstabilkan adanya di cakra bagian ini jantung dulu seumpama, atau mungkin ada di cakra dasar dulu, atau di cakra ajna dulu, itu bisa. Jadi memang beda-beda, setiap orang dalam mengalami kedutan ini itu beda-beda. Nah, itu tujuannya atau maknanya adalah menstabilkan cakra-cakra atau pusat-pusat energi yang ada di tubuh kita itu tadi yang belum stabil. Nah, itu distabilkan. Nah, tandanya itu tadi dengan kedutan semacam itu. Ini terlepas dari medis sebenarnya ya. Kemudian arti yang lain, ini yang terakhir. Nah, kalau kita kedutan di tubuh kita semacam itu sebagai pewaris ilmu leluhur, ini biasanya membuka cakra ajna kita. Ini yang terakhir. Biasanya kalau sini ini sudah ya, di antara kedua alis mata ini sudah kedutan terus menerus dan kadang kepala kita pusing. Nah, kadang-kadang pusingnya juga lama ini. Dan kedutannya ini juga lama. Nah, itu sebagai pertanda itu tadi bahwa mata batin, mata ketiga kita daripada pewaris ilmu leluhur yang telah kita miliki itu tadi, itu sudah mulai membuka mata batin kita atau cakra ajna kita. Biasanya terakhir ini di cakra ajna. Memang kalau kedutan yang terakhir ini nanti lama dan pusing kita ini juga, kepala kita kan sudah pusing ini. Kalau kedutan itu biasanya terus pusing. Nah, setelah pusingnya hilang dan kedutan yang ada di kedua alis mata ini sudah berhenti, itu pertanda bahwa mata ketiga kita itu sudah terbuka. Dan setelah itu biasanya kita bisa merasakan hal-hal yang sifatnya gaib atau hal-hal yang sifatnya itu astral, bisa melihat sosok-sosok astral, kemudian kepekaan kita juga meningkat, kemudian juga ketajaman insting kita juga semakin meningkat, kemudian batin kita atau rasa kita juga semakin peka, kemudian kita juga bisa merasakan aura-aura yang ada di sekitar kita. Bahkan dengan melihat benda tertentu saja kita sudah bisa melihat auranya apa, warnanya apa, getarannya setebal apa, itu kita sudah bisa merasakan. Nah, itulah sebagai tanda atau arti kedutan-kedutan yang ada di tubuh kita sebagai pewaris ilmu leluhur. Yang pertama sebagai proses penyesuaian antara energi ilmu leluhur dengan energi kita, kemudian juga sebagai penyelarasan atau penstabilan cakra-cakra yang ada di tubuh kita atau pusat-pusat energi yang ada di tubuh kita. Dan yang ketiga adalah sebagai pembuka daripada mata ketiga kita atau di cakra ajna kita. Jadi itu arti kedutan di seluruh tubuh kita sebagai pewaris ilmu leluhur. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bisa menambah wawasan, juga bisa menambah pengetahuan, dan juga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mungkin sedulur-sedulur pernah merasakan ya kedutan di seluruh tubuh panjenengan seperti apa yang sudah saya katakan di depan tadi. Itu artinya bahwa panjenengan adalah sebagai pewaris ilmu leluhur yang sedang menstabilkan energi dan juga menyelaraskan energi ilmu leluhur panjenengan dengan diri panjenengan. Monggo panjenengan tulis saja di kolom komentar. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.